Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Zenia Pratiwi dengan NIM 24317492167. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2024 di Universitas Negeri Malang dengan program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa jawaban dari tugas mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru yang dimana merupakan tugas dari topik ketujuh bagian mulai dari diri. Pertanyaan yang pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan saya tentang peran seorang pendidik? Jawaban saya, tentu guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan saya tentang peran seorang pendidik. Bukan hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai pembimbing, teladan, dan bahkan aktor di dalam kelas. Menurut saya pribadi, guru kreatif dan inovatif memberikan dampak yang kompleks, terutama di era 5.0, di mana pembelajaran yang sebelumnya berpusat kepada pendidik atau disebut teacher center telah bergeser menjadi berpusat kepada peserta didik atau student center seiring dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang bersifat dinamis menuntun guru untuk tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Guru masa kini tidak lagi terbatas pada penggunaan metode berbasis kertas, akan tetapi lebih memanfaatkan teknologi untuk menciptakan media pembelajaran yang interaktif yang membuat peserta didik lebih berantusias dan lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Selain mampu menciptakan media pembelajaran yang interaktif yang mampu membangkitkan semangat peserta didik, mampu membuat peserta didik lebih berantusias dalam mengikuti pembelajaran, guru kreatif dan inovatif mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga mampu untuk menstimulasi rasa ingin tahu dan mendorong peserta didik berpikir secara kritis. Selain dalam menyampaikan materi, guru kreatif dan inovatif juga mendidik agar peserta didik mampu mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaboratif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, serta membekali peserta didik dengan kompetensi dan kualitas dirinya yang dapat menghadapi tantangan di masa depannya kelak. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman belajar dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Tentu saya pernah memiliki pengalaman belajar dengan guru yang saya anggap kreatif dan inovatif, yang dimana beliau bernama Bapak Haji Zulhan Nazari SPD. Beliau merupakan guru pada mata pelajaran sejarah Indonesia saya dulu sejak saat saya masih duduk di bangku SMA. Saya anggap beliau itu kreatif dan inovatif karena beliau dalam mengajar selalu menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan interaktif, seperti dalam menyampaikan materi beliau menggunakan PowerPoint yang beliau buat dengan aplikasi Prezi dan Canva yang membuat tampilan materi yang beliau jelaskan menjadi menarik dan memotivasi kami sebagai peserta didiknya untuk fokus selama pembelajaran hingga selesai. Selain itu, beliau juga sering menggunakan aplikasi Quizizz untuk asesmen formatif, yang dimana aplikasi Quizizz ini beliau buat dari 10 soal yang beliau susun, kemudian kami disuruh untuk menjawab dari soal-soal yang ada di Quizizz tersebut. Kemudian untuk penilaian kelompok, beliau sering menggunakan media bermain kartu ataupun puzzle, yang dimana kita disuruh menyusun puzzle tersebut hingga membentuk suatu gambar yang beliau inginkan. Yang kemudian ada mix match atau bermain kartu, yang dimana beliau menggunakan media kartu untuk kami melatih kreativitas kami untuk mencocokkan kartu yang soal dan jawaban untuk disatukan menjadi suatu kalimat yang benar.
Selain itu, beliau juga melakukan pembelajaran yang mengaitkan dengan dunia kami sehari-hari, yang dimana beliau mengajak kami ke tempat-tempat yang bersejarah, contohnya di Desa Sade, Masjid Kuno Rembitan yang ada di Lombok Utara, serta kami diajak ke Museum Daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan tujuan selain kami mengetahui sejarah Indonesia, kami juga harus mengetahui sejarah di daerah kami, yaitu daerah Lombok. Siapa tokoh sejarahnya, bagaimana proses peninggalan sejarahnya, dan apa saja yang masih ditinggalkan yang dapat kami temui sampai sekarang. Dengan pengalaman yang saya dapatkan dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru kreatif dan inovatif saya saat saya SMA, yaitu Bapak Zulhan Nazari, saya mampu memahami pentingnya media kreatif, mampu meningkatkan daya tarik materi, menjaga fokus siswa, dan memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih berantusias, dengan lebih semangat agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Menyadari keuntungan asesmen formatif digital, penggunaan aplikasi seperti Quizizz, karena seperti yang kita ketahui asesmen atau penilaian itu sangat menakutkan. Akan tetapi dengan sekarang adanya teknologi, asesmen itu tidak semenakutkan itu karena kita dapat melakukan asesmen sambil bermain. Yang ketiga, menghargai pembelajaran kolaboratif dengan mengajarkan pentingnya kerjasama dalam proses pembelajaran untuk menyusun suatu kesepakatan atau memperoleh tujuan bersama. Selanjutnya ada meningkatkan kreativitas melalui teknologi. Dengan diskusi online melalui Padlet menunjukkan bagaimana teknologi dapat membuka ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang kreatif. Sehingga dari pengalaman yang saya dapatkan tersebut saya terapkan di pembelajaran yang saya ikuti di kegiatan PPL 1 di sekolah SMP Negeri 16 Malang, yang dimana saya menerapkan apa yang diajarkan oleh Bapak Zulhan Nazari yang saya anggap kreatif dan inovatif tersebut saya terapkan di peserta didik saya saat saya PPL 1 di SMP Negeri 16 Malang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Cara saya dalam mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan variasi metode pembelajaran. Saya dapat melihat dari bagaimana keragaman strategi pengajaran, integrasi teknologi, serta penggunaan media dan sumber belajar yang bervariasi dan kontekstual yang digunakan oleh guru tersebut. Yang kedua, ada respon dan keterlibatan siswa. Saya dapat melihat guru tersebut kreatif dan inovatif dari peserta didik yang antusias, berpartisipasi aktif dalam meningkatkan motivasi belajar serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang disampaikan guru tersebut yang dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang ketiga, ada pengembangan kurikulum dan materi ajar. Saya dapat melihat guru itu kreatif dan inovatif dari rancangan pembelajaran yang beliau buat, dari modul ajar maupun LKPD dan lain sebagainya. Selanjutnya ada adaptasi dan refleksi pedagogis. Guru kreatif dan inovatif ditandai dengan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi, keterbukaan terhadap umpan balik, dan refleksi keberlanjutan terhadap praktik mengajarnya. Yang selanjutnya ada penilaian berbasis kinerja melalui observasi kelas, penilaian sejawat, dokumentasi praktis mengajar, serta hasil kerja dan prestasi peserta didik. Selanjutnya ada pengembangan profesional, ditunjukkan melalui partisipasi dalam pelatihan, penelitian, tindak kelas, serta berbagai pengetahuan dan komunitas pendidik. Guru kreatif dan inovatif dapat dilihat dari hal tersebut. Contohnya dulu pada saat saya masih SMA, saya memiliki guru kreatif dan inovatif. Beliau memiliki banyak sekali prestasi dalam memenangkan beberapa video pembelajaran. Selanjutnya ada keberhasilan luaran pendidikan, diukur dari prestasi akademik peserta didik, kemampuan soft skill, dan keberhasilan menghadapi tantangan di dunia kerja. Pengamatan terhadap kreativitas guru dapat dilakukan melalui penerapan metode pembelajaran yang bervariasi yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi tentang guru yang kreatif dan inovatif dilihat dari bagaimana caranya
bervariasi dalam penggunaan teknologi yang efektif dan pengembangan materi ajar yang relevan dengan konteks peserta didik. Guru yang melibatkan peserta didik secara aktif untuk meningkatkan motivasi, memberikan umpan balik dan melakukan evaluasi formatif guna memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga guru kreatif dan inovatif dapat dilihat bagaimana dia dapat membuat peserta didik itu dapat berpikir lebih kritis, mampu meningkatkan kualitas dari peserta didik sehingga peserta didik mampu menjadi peserta didik yang lebih unggul, lebih berkualitas lagi dengan pengajaran yang guru atau pendidik tersebut lakukan. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik? Mengapa demikian? Ya, karena kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dari yang dilakukan pendidik dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Selain dengan mengaitkan materi pembelajaran, pendidik dapat menciptakan atau dapat menggunakan media pembelajaran yang kreatif, yang lebih interaktif, sehingga peserta didik lebih fokus, lebih bersemangat, dan lebih berantusias dalam mengikuti pembelajaran hingga selesai. Pembelajaran kreatif seperti permainan edukatif menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menantang bagi peserta didik, serta menyesuaikan dengan gaya belajar dari peserta didik yang beragam. Inovasi ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, terutama dalam menyelesaikan masalah, dan dapat meningkatkan antusias peserta didik dan keaktifan mereka dalam belajar. Hal ini saya rasakan ketika saya mengajar pada kegiatan PPL 1 di SMP Negeri 16 Malang, yaitu di mana saya mengajar di kelas 8C yang rata-rata peserta didiknya hiperaktif, sehingga membuat saya lebih kewalahan dalam mengatur mereka, sehingga saya berpikir bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang kreatif yang dapat membuat mereka fokus untuk belajar. Dalam melaksanakan pembelajaran atau setiap kali pertemuan, saya selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan platform yang menarik. Contohnya Quizizz, Wordwall, puzzle, bermain kartu, atau make image dalam pembelajaran. Yang dimana saya dalam menyampaikan materi, saya selalu menggunakan platform Canva dengan media tampilan yang lebih menarik sehingga peserta didik lebih fokus. Dan untuk menciptakan kekompakan dalam kelompok, saya menggunakan media puzzle untuk dapat melatih kreativitas serta kekompakan mereka, dan media kartu make image untuk melatih mereka mencari pasangan dari kartu tersebut dengan melatih kreativitas, fokus, serta ketelatenan mereka dalam mencari jawaban. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik? Mengapa demikian? Ya, karena kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dari yang dilakukan pendidik dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Selain dengan mengaitkan materi pembelajaran, pendidik dapat menciptakan atau dapat menggunakan media pembelajaran yang kreatif, yang lebih interaktif, sehingga peserta didik lebih fokus, lebih bersemangat, dan lebih berantusias dalam mengikuti pembelajaran hingga selesai. Pembelajaran kreatif seperti permainan edukatif menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menantang bagi peserta didik, serta menyesuaikan dengan gaya belajar dari peserta didik yang beragam. Inovasi ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, terutama dalam menyelesaikan masalah, dan dapat meningkatkan antusias peserta didik dan keaktifan mereka dalam belajar. Hal ini saya rasakan ketika saya mengajar pada kegiatan PPL 1 di SMP Negeri 16 Malang, yaitu di mana saya mengajar di kelas 8C yang rata-rata peserta didiknya hiperaktif, sehingga membuat saya lebih kewalahan dalam mengatur mereka, sehingga saya berpikir bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang kreatif yang dapat membuat mereka fokus untuk belajar.
Dalam melaksanakan pembelajaran atau setiap kali pertemuan, saya selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan platform-platform yang menarik. Contohnya Quizizz, Wordwall, puzzle, bermain kartu, atau make image dalam pembelajaran. Yang dimana saya dalam menyampaikan materi, saya selalu menggunakan platform Canva dengan media tampilan yang lebih menarik sehingga peserta didik lebih fokus. Dan untuk menciptakan kekompakan dalam kelompok, saya menggunakan media puzzle untuk dapat melatih kreativitas serta kekompakan mereka, dan media kartu make image untuk melatih mereka mencari pasangan dari kartu tersebut dengan melatih kreativitas, fokus, serta ketelatenan mereka dalam mencari jawaban. Selain dari menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan interaktif, saya juga tidak lupa untuk melakukan refleksi pembelajaran sejauh mana saya dapat mengukur peserta didik dapat menangkap atau mencerna pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan cara saya membuat pohon pendidikan with Bu Lala. Saya menyuruh mereka untuk menulis apa saja poin atau apa saja yang mereka tangkap dari pembelajaran saya, yang dimana mereka tulis di sticky note, kemudian mereka tempel di pohon pendidikan yang saya kreasikan, yang saya buat dari platform Canva tersebut, yang kemudian mereka sangat berantusias untuk menempel tersebut, sehingga membuat saya mengetahui antusias mereka, mengetahui sejauh mana mereka memahami pembelajaran yang saya lakukan. Pertanyaan yang kelima, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik? Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik dengan melibatkan mereka secara aktif melalui metode pembelajaran yang kreatif, yang memanfaatkan teknologi dan permainan yang edukatif. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir secara lebih kritis dan out of the box, sambil tetap memperhatikan struktur pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Dengan pendekatan yang berbasis tantangan dan interaktif, peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan menciptakan inovasi yang mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global dan mendukung keberlanjutan inovasinya di masa depan kelak. Pertanyaan yang keenam, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Tentunya, teknologi sangat berperan aktif dalam mendukung pengajaran yang kreatif dan inovatif dengan menyediakan materi pembelajaran yang sangat menarik, memungkinkan pembelajaran personal dan adaptif, serta mendorong kolaborasi melalui platform digital yang sangat menarik. Contohnya yang sering saya gunakan yaitu Canva, Prezi, Padlet, dan lain-lain. Sehingga teknologi ini memudahkan evaluasi dan umpan balik yang real time, serta memberi akses ke sumber belajar yang lebih luas. Sehingga keberhasilan pemanfaatan teknologi ini dapat dilakukan guru dalam mengintegrasikan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip pedagogisnya. Maka dari itu penting sekali penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk pendidik, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih menyenangkan bagi peserta didiknya, sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih cepat ditangkap oleh peserta didik, karena peserta didik lebih suka pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik? Guru kreatif dan inovatif mampu untuk menciptakan lingkungan kelas yang fleksibel dan kolaboratif dengan menerapkan metode pembelajaran yang aktif, memanfaatkan teknologi, serta membangun hubungan sosial emosional yang positif kepada peserta didik. Guru juga menggunakan sistem penilaian yang komprehensif dan melibatkan kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan keterampilan peserta didik yang lebih meningkat atau yang lebih didukung oleh beberapa elemen tersebut. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, yaitu tripusat, yang dimana ada sekolah, orang tua, dan masyarakat, sehingga dengan adanya kolaborasi ini mampu mendukung atau mampu mengembangkan prestasi dari peserta didik, sehingga peserta didik mampu menjadi peserta didik yang unggul dan berprestasi di masa depan kelak. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8.
Apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Jawabannya iya. Kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif sangat membantu peserta didik dalam menghadapi tantangan pembelajaran yang kompleks. Mengingat setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru yang kreatif dan inovatif dapat mengembangkan berbagai metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik, seperti dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyatanya. Guru yang inovatif mampu menciptakan teknologi secara efektif, menggunakan media pembelajaran modern yang membuat materi lebih menarik dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik, seperti video interaktif atau permainan edukatif yang membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dengan cara yang menarik. Selain itu, guru juga merancang aktivitas pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir lebih kritis dan pemecahan masalah melalui studi kasus kepada peserta didik. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-9, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang Anda ambil untuk mencapainya? Saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif di masa depan dengan strategi terus mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik yang pernah saya lakukan dan saya kembangkan di masa depan nanti. Ini mencakup penggunaan teknologi, permainan edukatif, serta melibatkan keaktifan peserta didik. Saya juga akan menerapkan pendekatan pedagogi yang kolaboratif untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada peserta didik. Selain itu, saya akan mengembangkan materi pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik agar pembelajaran lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang terpenting, sebagai guru nantinya saya perlu bersikap adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, mengingat setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda, sehingga penting untuk saya nantinya untuk menyesuaikan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam kegiatan PPL 1 yang telah selesai saya lakukan, yang dimana saya menerapkan dengan potensi yang saya miliki dalam memanfaatkan teknologi dengan media pembelajaran, contohnya dalam menjelaskan materi saya menggunakan platform dari Canva, Prezi untuk menampilkan materi yang lebih menarik dan bergerak sendiri, sehingga respon dari peserta didik lebih aktif untuk menyimak atau untuk tetap fokus pada materi pembelajaran yang saya jelaskan. Dan untuk pembelajaran yang berkelompok, yang dimana saya menggunakan puzzle untuk menyusun pembelajaran atau tugas yang saya lakukan, yang dimana pembelajaran yang saya paparkan atau yang saya jelaskan yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, yang dimana saya buat kelompok menjadi 8 orang, yang dimana saya memberikan media puzzle yang mereka rangkai menjadi Masjid Agung Demak. Untuk LKPD individu atau asesmen formatif secara individu, saya sering menggunakan aplikasi Quizizz, yang dimana dalam metode materi part atau mereka berpetualang untuk menjawab 10 soal yang saya buat, yang kemudian saya aplikasikan di aplikasi Quizizz tersebut. Mereka menjawab dengan cara bermain sambil belajar, sehingga mereka merasa itu bukan suatu tugas melainkan suatu permainan, akan tetapi pada dasarnya hal itu dapat melatih kreativitas serta meningkatkan kemampuan serta pengetahuan yang mereka miliki. Saya harap untuk kedepannya saya akan lebih belajar lagi terkait bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang sangat kreatif, yang sangat interaktif bagi peserta didik. Apalagi saya pernah mengajar di kelas yang hyperaktif, yang dimana saya sangat kewalahan untuk mengajar di sana. Akan tetapi dengan memanfaatkan teknologi, saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna agar peserta didik yang hiperaktif tersebut dapat menggunakan keaktifan mereka dalam bermain sambil belajar dan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih dapat mereka optimalkan. Selain dengan menciptakan media pembelajaran yang
cukup interaktif menurut saya. Saya juga tidak lupa melakukan refleksi atau evaluasi dari pembelajaran yang saya lakukan, yang dimana saya membuat pohon pendidikan yang mereka menulis hasil dari pembelajaran saya, menurut mereka responnya seperti apa, sehingga ada yang merespon senang, ada yang merespon lain sebagainya, sehingga dari respon atau komentar mereka tersebut saya jadikan evaluasi untuk menjadi pendidik yang dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna untuk kedepannya dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan lebih canggih lagi, lebih interaktif lagi agar peserta didik mampu menangkap atau mampu menjadi peserta didik yang unggul kelak di masa depan.